Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki, NIM 2024 1010 1007. Di sini saya akan mencoba mendemokan Project Capstone atau mempresentasikan hasil dari Project Capstone. Jadi untuk judul Project Capstone saya yaitu rekayasa proses bisnis dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Dinas Lingkungan Hidup di Lumajang. Pertama, untuk struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola sampah, yaitu terdiri dari kepala bidang pengelolaan sampah yang diikuti dengan sekretaris dan bendaranya, kemudian pengurus bank sampah dan anggota bank sampah. Jadi gambar di samping ini merupakan bagian struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang terkhusus pada bidang pengelolaan bank sampah. Jadi berdasarkan badan, bidang pengelolaan sampah menjadi satu divisi di Dinas Lingkungan Hidup yang mengurusi masalah sampah dan bagaimana cara mengelola sampah yang benar agar tercipta lingkungan yang asri dan bersih. Kemudian untuk visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan di sini yaitu visi misi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri dalam mencapai keadaan lingkungan yang asri dan bersih. Pertama, visinya. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat. Misinya di sini ada 3, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Terus yang ketiga ada reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih. Good and clean governance yang berbasis teknologi informasi. Untuk tujuannya sendiri di sini yang pertama mewujudkan ketertiban lingkungan agar selalu bersih dan sehat, kemudian terciptanya kota bersih dan pengelolaan sampah yang baik. Kemudian untuk tupoksi. Nah, ini merupakan tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam bidang pengelolaan sampah di bank sampahnya itu, yaitu tugas pokoknya yang pertama itu ada perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, kemudian perumusan informasi dan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah di kabupaten dan kota. Yang C atau yang ketiga ada penyusunan informasi penanganan sampah tingkat kabupaten atau kota. D pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. E ada pelaksanaan kebersihan jalan, trotoar, dan drainase. Dan yang F yaitu pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah. Sebenarnya masih banyak lagi tupoksi yang di bidang pengelolaan sampah. Namun ini beberapa bagian penting dari tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup pada bagian pengelolaan sampah. Kemudian ini masuk ke value chain, yaitu rantai nilai dari bahan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang pertama itu pengertiannya yaitu value chain merupakan gambaran atau cara untuk melihat suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang mempunyai suatu nilai bagi pelanggan. Yang kedua itu ada analisis value chain. Di sini saya menggunakan analisis value chain. Analisis rantai nilai atau value chain analysis yaitu merupakan suatu alat analisis internal yang digunakan perusahaan untuk melakukan perumusan sebuah strategi ke depan. Menurut Peace dan Robinson, analisis rantai nilai merupakan suatu analisis yang berupaya memahami bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan nilai bagi para pelanggannya dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam melakukan bisnis terhadap nilai tersebut. Di sini untuk melakukan analisis value chain, di sini saya menggunakan Porter diagram. Yang itu Porter diagram di sini terdiri dari 2 aktivitas. Jadi melalui gambar kegiatan rantai nilai atau value chain dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis aktivitas dalam rantai nilai, yaitu aktivitas utama untuk primary activity yang meliputi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, and nilai service. Kemudian aktivitas pendukung atau support activities
yang meliputi dari firm infrastructure, human resource management, teknologi, development, dan procurement. Jadi berdasarkan porter diagram, saya menerapkannya menjadi sebagai berikut. Di firm infrastruktur, di sini didapat bahwa untuk meningkatkan nilai pelanggan kita membuat struktur organisasi yang lebih detail. Soalnya yaitu struktur organisasi pada dinas lingkungan hidup itu belum detail sampai bagian bawah anggotanya. Jadi hanya penjelasan dari setiap bidang, nggak ada minusnya. Kemudian untuk human resource management, human resource ini yang pertama melakukan proses perekrutan mengurus bank sampah yang terkhususnya dalam pengelolaan bank sampah. Yang kedua, pemberian pembekalan mengenai pengelolaan sampah dan tugasnya. Untuk teknologi development, di sini melakukan R&D atau riset dan pengembangan. Kemudian pengembangan alat pencatatan, pengembangan alat timbang. Untuk procurement atau pembeliannya, di sini pembelian barang inventaris untuk mempermudah kinerja dinas lingkungan hidup. Kemudian pembelian peralatan kerja seperti timbangan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga ada pembelian unit kendaraan operasional untuk menunjang kinerja perusahaan. Untuk di bagian yang 4 atas ini adalah bagian support activities. Untuk primary activitiesnya di sini kan ada 5. Yang pertama untuk inbound logistik, yaitu pengadaan bahan baku berupa sampah anorganik, pengadaan bahan baku bantu seperti alat timbangan, kemudian penerimaan sampah dari masyarakat, terus penyimpanan sampah di gudang sebelum didistribusikan atau diolah atau didaur ulang. Kemudian untuk operation, yaitu melakukan pemilahan sampah oleh masyarakat. Jadi sebelum dilakukan penjualan kepada dinas lingkungan hidup atau ditimbang, jadi masyarakat akan melakukan pengelolaan secara mandiri atau pemilahan sampah. Kemudian pengecekan ulang sampah sebelum dijual. Ini dilakukan oleh pengurus bank sampah sesaat setelah masyarakat mengumpulkan sampahnya dan dikirim ke bank sampah. Kemudian melakukan penjadwalan pengumpulan sampah. Nah, ini dilakukan agar untuk setiap daerah pengumpulan sampahnya agar terorganisir. Kemudian untuk outbound logistik, pertama menerima bahan baku yang ditawarkan pihak pengadaian, kemudian pembuatan buku tabungan agar jadi setelah sampahnya dijual akan dilakukan pencatatan penjualan yang langsung disimpan ke tabungan dari masyarakat yang menjual. Kemudian mendistribusikan sampah dan penyimpanan langsung ke pengepul. Jadi sampahnya setelah disimpan di gudang akan langsung dijual ke pengepul. Kemudian marketing and sales itu melakukan penjualan ke pengepul, kemudian pemasaran ke tempat daur ulang sampah akan mendapat nilai jual dari sampah itu sendiri. Nah, untuk sampahnya sendiri sebenarnya sampah anorganik atau yang tidak atau sukar untuk tidak tercampur di alam. Jadi dilakukan daur ulang sampah. Kemudian untuk servisnya itu menyiapkan layanan customer service yang berfungsi untuk menanggapi keluh kesah masyarakat, terkhususnya masalah sampah. Kemudian selanjutnya menemukan akar masalah. Jadi untuk mencari akar masalah dari pada dinas lingkungan hidup, di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan fishbone diagram dan juga 5 ways. Untuk fishbone diagram kita tentukan dulu masalah awal atau masalah yang menjadi terjadinya permasalahan yang ada di dinas lingkungan hidup. Di sini saya di kepala ikan, di sini saya menggunakan konsistensi pengurus. Maksudnya jadi bagaimana kegiatnya pengurus dalam melakukan kegiatan bank sampah ini. Di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada metode, yang kedua mesin, ketiga keempat material. Untuk metode, di sini ada prosedurnya tidak ada, kemudian pencatatan masih manual dan tidak ada pengecekan sampah lebih lanjut. Untuk mesin, di sini ada penggunaan timbangan yang nilai hitungnya masih umum, kemudian ada alat komunikasi informasi masih manual. Maksudnya belum ada komunikasi menggunakan HP atau terbatas.
yang dari yaitu darinya kurangnya komunikasi, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang sampah dan pengelolaannya, dan tidak ada sosialisasi kepada pengurus maupun masyarakat sendiri tentang pengelolaan sampah. Untuk bagian pengurus itu yaitu pembekalannya masih kurang atau bahkan belum ada. Kemudian untuk material yang alat untuk timbangan sampah yang masih umum atau masih sedikit, kemudian masih ada sampah yang masih tercampur. Jadi masihnya tercampur biasanya anorganik, dan organik itu kadang masyarakat itu masih belum melakukan pemilahan sampah secara teratur. Jadi itu pun pengurus masih melakukan pemilahan ulang. Kemudian untuk 5 ways. Jadi untuk 5 ways kita sama seperti sebenarnya Fishbone. Kita cari dulu masalah utamanya yang terjadi, yaitu kurangnya konsentrasi pengurus untuk melaksanakan kegiatan bank sampah itu secara kontinuer. Sebenarnya ada dua faktor atau sebab yang menyebabkan hal itu, yaitu tidaknya kesadaran mengolah sampah sama pemilahan sampah yang belum terorganisir. Hal ini menyebabkan kemauan belajar tentang pengolahan sampah dari pengurus masyarakat itu masih kurangnya pengetahuan untuk mengelola sampah sama kurangnya komunikasi juga. Terus mendapat dari komunitas itu sebabnya karena tidak ada prasarana yang kurang. Dari kurangnya pengetahuan itu didapat tidak adanya sosialisasi dan pelatihan kepada pengurus bank sampah, kemudian tingkat pendidikan yang dimiliki pengurus yang masih rendah karena diambil dari langsung dari masyarakat setempat. Kemudian untuk kualitas perekrut yang itu sebabnya menyebabkan akar masalah, yaitu kualitas perekrutan pengurus dari masyarakat oleh pihak dinas lingkungan hidup yang masih belum memadai atau masih kurang. Kemudian untuk proses bisnis. Untuk proses bisnis awal yang terdapat pada dinas lingkungan hidup yaitu seperti ini. Ada 4 aktor yang menjadi poin utamanya, yaitu ada masyarakat, kemudian pengurus, pengepul, sama pihak dinas lingkungan hidup. Untuk proses bisnis awal yang ada pada dinas lingkungan hidup atau pada bank sampah ini itu dimulai start eventnya dari masyarakatnya memilah sampah, kemudian setelah dipilah kan didapatkan sampah anorganik yang akan dijual, kemudian dibawa ke pengurus di tempat bank sampah. Kemudian dari masyarakat pindah ke pengurus nanti memungut sampahnya di masyarakat sesuai penjadwalan, kemudian dibawa ke pengepul untuk dibuatnya ditimbang. Pengepul di sini hanya menimbang, kemudian hasil timbangannya dibawa ke relawan dengan uangnya. Jadi hasil timbangannya nanti akan dimasukkan ke buku tabungan. Kemudian nanti masyarakat akan menerima tabungan yang nanti setelah terkumpul minimal nominalnya akan dapat ditarik. Nah, dari pengurus setelah melakukan laporan ke dinas lingkungan, nanti di bagian dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan. Nah, setelah didapatkan proses bisnis seperti itu, di sini saya membuat rekayasa proses bisnis yang lebih efisien agar proses bisnis yang terjadi lebih teratur, lebih efisien dan efektif, dan lebih optimal. Jadi sebelumnya kan start eventnya dimulai dari masyarakat, tapi untuk ini di start eventnya dimulai dari pengurus. Kenapa begitu? Jadi sebelum melakukan pemilahan sampah secara mandiri oleh masyarakat, pihak pengurus nanti akan memberitahukan jadwal pengumpulan sampah sehingga masyarakat itu dapat memilah sampah sesuai jadwal yang ada, kemudian sampahnya dipilah terus dibawa lagi ke pengurus lagi setelah mengetahui jadwalnya. Itu pun aktivitasnya hampir mirip, hanya saja setelah pengelolaan sampah dan dibawa ke pengepul, di sini kan di pengepul masih sama melakukan penimbangan dan hasil timbangannya dibawa ke pengurus. Nah, dari pengurus ini ada 2 aktiviti yang terjadi. Aktiviti pertama, masyarakat akan menerima uang berupa tabungan yang dicatat dalam tabungan. Kemudian yang kedua, setelah itu pengurus melakukan pelaporan
ke Dinas Lingkungan, di mana Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan. Setelah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pencatatan dan data. Hal ini dapat mengurangi cost dari proses bisnis, soalnya aktivitasnya banyak dan waktunya lebih dapat dijadwalkan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.